Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5, tugas terintegrasi 2 dari kelas C. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dengan judul pemodelan sistem pelayanan pada inbound proses di gudang Kelok Cibitung, Divisi RSE Uli. Dengan anggota kelompok ada Kang Reza Pahlevi, ada saya sendiri Presti Amberwati, ada rekan saya Irham Juandri. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Irham Juandri. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, di latar belakangnya itu dalam era globalisasi saat ini, permintaan akan kebutuhan itu sangat banyak, mulai dari barang dan jasa, jadi sehingga tingkatan tersebut terus meningkat, jadinya untuk di gudang sangat dibutuhkan sekali banyak pekerja, jadi sering terjadi yang namanya penumpukan. Selanjutnya, dan ini rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana mengoptimalkan model sistem pelayanan pada inbound proses di gudang kalau Cibitung Divisi RSE Uli. Tujuan penelitiannya menghasilkan model kegiatan pelayanan penerima barang atau inbound proses di gudang kalau Cibitung Divisi RSE Uli yang optimal. Batasan penelitiannya dari ruang lingkup itu terdiri dari dapat pada 5 tahapan proses. Terus waktu yang digunakan untuk penelitian itu peneliti hanya 5 hari, yaitu dari tanggal 16 Juli hingga 20 Juli 2018. Data dan cara pengambilan datanya itu diambil dari jurnal penelitian dengan judul penerapan model antrian pada inbound proses di gudang PT Katmajaja Logistik. Dan ini dapat dilihat sendiri metodologi penelitiannya. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum objek penelitiannya. Jadi Katmajaja Logistik itu anggota dari perusahaan Katmajaja Group. Perusahaan ini didirikan tahun 1968 oleh UD Katmajaja yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang domestik. Ini adalah pengumpulan datanya. Ada data waktu pelayanan dan juga ada data pelayanan pemindahan palet ke staging area. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Reza Pahlevi. Halo, Kang. Kang, nggak ada suaranya, Kang. Halo, Kang. Halo, Kang. Ya, Kang, boleh dilanjutin. Dari slide 8 ya tadi? Ya, Kang, sekarang langsung aja, Kang. Yang ini, yang lanjutan ini. Oke. Oke, pada tabel 3 didapatkan data waktu pelayanan cek fisik muatan. Sedangkan pada tabel 4, data waktu pelayanan pemindahan didapatkan data waktu pelayanan pemindahan palet ke isolate. Selanjutnya, pada tabel 3.5 didapatkan data waktu pelayanan peletakan palet ke dalam truk. Berikut ini apa sih? Ya, Kang. Untuk Saudara Irham, dipersilahkan. Jadi di sini LD saya akan menjelaskan saja langsung. Jadi di sini kan ada daftar antrian. Jadi daftar antrian itu kayak ada yang mempengaruhi. Jadi ada 4
apa namanya, tempat sistem yang mempengaruhi. Jadi rumusnya itu dimasukkan ke dalam value dan nanti akan didapatkan hasilnya sama seperti semuanya. Setelah didapatkan, nanti hasil akhirnya ada di gudang. Setelah di hasil akhir nanti baru dimasukkan keseluruhannya dan dijalankan modelnya di run. Next. Oke, selanjutnya ini ada flow diagram dari permasalahan kami. Nah, untuk SFD-nya ini kami kan ada 5 proses ya yang kami angkat di sini, yaitu ada bongkar muat, pemindahan palet ke staging area, ada cek fisik muatan, ada pemindahan palet ke ISO, kemudian ada juga peletakan palet ke rak. Nah, di sini kami buat stock flow diagramnya. Untuk waktu dari masing-masing proses didapatkan dari jurnal yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini adalah model awal kami. Selanjutnya dari model awal tersebut kita bisa membuat skenario. Nah, skenario yang kami ambil itu adalah penambahan satu pekerja pada pemindahan palet ke staging area. Hal ini kita lakukan karena kami lihat di model sebelumnya untuk output di pemindahan palet ini waktu produktivitasnya tinggi, sehingga kami memutuskan untuk menambahkan satu pekerja di bagian ini. Selanjutnya untuk skenario 2, kami menambahkan satu pekerja di bagian proses pemindahan palet ke ISO. Nah, karena di sini juga kami lihat produktivitasnya lumayan tinggi, jadi kami memutuskan untuk menambahkan satu pekerja di sini. Untuk skenario 3, kami menambahkan di proses terakhir, proses kelima, yaitu tentang peletakan palet kerak. Di sini juga kami lihat produktivitasnya cukup tinggi, sehingga kami menambahkan satu pekerja di sini. Selanjutnya, ini ada hasil simulasi dari skenario yang sudah kami lakukan. Ini ada model awalnya. Ini dalam bentuk detik, untuk bongkar muat 426.761,05 detik, dan seterusnya. Dan untuk skenario pertama juga sudah ada hasilnya. Kemudian dari skenario ini kita mendapatkan total waktu dari masing-masing skenario. Dari hasil analisisnya, itu kami ketahui bahwa yang menjadi penyebab kurang optimalnya pada proses inbound di gudang Kamajaya Logistik itu merupakan kurangnya pekerja. Jadi dari 3 skenario yang sudah kita lakukan, kita bisa mengetahui ini bahwa total waktu yang paling minimal itu ada di skenario ketiga, yaitu 2351718,965. Maka dari itu kami memilih skenario ketiga, yaitu dengan cara menambahkan satu pekerja pada proses kelima, yaitu peletakan palet kerak. Nah, dengan begitu kita bisa mengubah ya waktunya dari 687,201 detik menjadi 343,6009 detik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Reza. Nah, baik, setelah dilakukannya analisis, didapatkan kesimpulan bahwa kurangnya pekerja pada proses menjadi penyebab tidak optimalnya waktu pelayanan berdasarkan 3 skenario yang telah dilakukan. Waktu pelayanan yang optimal didapatkan dari skenario 3, yaitu dengan penambahan satu pekerja pada proses peletakan palet. Hal ini diketahui total waktu pelayanan, yaitu 3 yaitu 3.000 4.818,505 detik. 3.034.818,505 detik menjadi 2.351.718,965
965 detik. Artinya dapat menghemat sekitar 683,99,54 detik. Skenario ini lebih optimal dibandingkan dengan dua skenario lainnya. Karena pada skenario 1 hanya dapat menghemat 210.873,093 detik. Dan pada skenario 2 hanya menghemat 308.717,972 detik. Adapun saran peneliti adalah agar pengelola gudang Kalok RSE Uli Cibitung dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan optimal. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian sehingga ditemukan penyebab-penyebab masalah yang terjadi pada proses inbound, seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.